Penagihan yang benar dan juga penagihan yang salah. Di sini saya mau jelaskan keduanya agar nanti kalian itu tahu mana yang benar, mana yang salah, mana pinjol yang sesuai peraturan, mana pinjol yang tidak sesuai aturan, mana DC yang telah melanggar aturan, mana DC yang sudah ikuti aturan. Nah, di sini saya mau bahas buat teman-teman semuanya, oleh sebab itu simak videonya sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang masalah penagihan, karena banyak juga yang menanyakan hal itu baik di kolom komentar ataupun DM ke Instagram saya. Bang, sebenarnya penagihan yang benar itu seperti apa sih? Peraturannya seorang di situ gimana sih? Bener nggak sih kalau kayak gini? Bener nggak sih kalau kayak gitu? Nah, di sini saya mau bahas secara tuntas biar teman-teman semuanya paham dan juga mengetahui tentang seluk-beluk kebenaran masalah DC atau peraturan seorang DC. Tetapi di sini saya ingin merangkumkan yang sering terjadi di lapangannya saja. Lalu kemudian saya pun ingin merangkumkan secara singkat saja. Karena kalau misalkan saya jabarin semua undang-undangnya, ya 3 jam belum selesai. Tetapi dari beberapa undang-undang yang saya baca, saya simpulkan menjadi video yang singkat aja, teman-teman ya. Oke, dan di sini saya akan bagi ke dalam 2 kategori. Yang pertama dari masalah penagihan secara online, yaitu melalui media sosial seperti WA, terus kemudian SMS, ataupun telepon, ataupun email. Lalu kemudian yang kedua adalah penagihan secara offline. Karena ada juga pinjol itu yang mempunyai field collection atau FC atau DC lapangan, terserah kalian mau manggilnya apa, tetapi penagihan secara offline-nya juga saya akan bocorkan kepada teman-teman semuanya. Oke, yang pertama dulu, masalah penagihan online. Nah, penagihan online itu harus berdasarkan peraturan juga, ada aturannya. Kayak contoh, sistem penagihan masalah waktu. Pertama, masalah waktu. Dari waktu itu, waktu tersebut itu telah ditentukan ya, teman-teman. Jadi, penagihan melalui WA, melalui telepon, email, itu ada waktunya. Jadi, kalau misalkan di luar waktu itu sudah melarang. Waktunya kapan, Bang? Penagihan itu hanya diperbolehkan dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Jadi, kalau misalkan kalian itu ditagih pinjol VA atau di WA oleh pinjol tersebut jam 7 pagi, itu artinya penagihan tersebut salah ya. Penagihan yang benar itu dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Kalau kalian di chat jam 9 misalkan, nah itu berarti benar. Jam 9 pagi ya kasarnya. Jam 9 pagi kalian di chat ditagih, itu sesuai aturan karena masuk dalam kategori waktunya. Tapi kalau kalian itu ditagih jam 9 malam, artinya pinjol tersebut udah melanggar aturan. Bahkan sampai ditagih jam 10 malam, itu sudah melanggar aturan. Ditagih jam 7 pagi, jam 7 pagi ini baru bangun, kalian langsung ditagih, dapetin WA dari pinjol, itu sudah melanggar aturan ya. Jadi waktunya jam 8 pagi sampai jam 8 malam, itu via online. Pertama. Lalu kemudian yang kedua adalah tidak boleh ada unsur sara, mengintimidasi, ya, ini catat nih, sara, mengintimidasi, merendahkan, mencaci maki, menakut-nakuti, meneror, mengancam, dan lain-lain sebagainya yang merugikan nasabah. Itu dilarang dalam isi chatnya ataupun isi teleponnya, teman-teman. Jadi kalau kalian dapetin chat nih, ada isinya ancaman, teroran, intimidasi, menakut-nakutin, itu udah melanggar aturan, teman-teman ya. Kan kadang sering banget, dan ini yang menjadi problemnya sebenarnya. Banyak sekali aturan yang dilanggar oleh isi pinjol ini, yaitu banyak yang mengancam, mengintimidasi, saya akan laporkan kamu ke polisi. Itu kan menakut-nakutin, dan itu sudah melanggar, teman-teman ya. Saya akan bunuh keluarga kamu, saya akan teror keluarga kamu. Itu sudah menakut-nakutin, itu mengintimidasi, atau mungkin merendahkan. Kayak misalkan contoh, saya orang Jawa. Dasar orang Jawa goblok, nggak mau bayar utang, lu item lah, dan yang sebagainya. Itu adalah penghinaan, merendahkan suku tertentu. Itu pinjol atau DC pinjol tersebut sudah melanggar aturan. Kalau sudah merendahkan suku ataupun budaya, itu sebenarnya sudah layak juga dipidanakan karena melakukan pencemaran nama baik sebuah daerah ataupun sebuah suku. Itu tidak diperbolehkan ya, teman-teman ya. Itu 2 kasus aja yang masalah di online ini yang sering terjadi. Banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Nah, berarti penagihannya sistemnya seperti apa, Bang? Untuk sistem chat ini, ya tidak boleh mengandung unsur-unsur yang tadi saya sebutkan. Kalau penagihan, maaf Kak, ada tagihan hutang sekian, sekiranya kapan ya untuk melakukan pembayaran, kami tunggu. Karena kalau misalkan kakak belum bayar, nanti masuk celik OJK nih, jelek namanya. Udah seperti itu. Itu yang diperbolehkan. Mohon maaf Kak, sesuai perjanjian, kakak kan melakukan pinjaman di aplikasi kami. Maka
sekarang ini sudah jatuh tempo, alangkah baiknya segera dibayarkan hutangnya. Itu bisa kan penagihan seperti itu, tetapi banyak kan di lapangan itu tidak ada yang menggunakan cara halus. Ini banyak sekali kasus-kasus yang sudah melanggar SOP, teman-teman ya. Itu dari segi online-nya saja sudah banyak yang melanggar aturan itu. Lalu kemudian dari sisi offline nih, penagihan yang offline, ini yang benar mana, yang tidak benar mana, teman-teman, saya mau bahas. Yang pertama, dari masalah offline itu ada waktunya juga, sama dengan online, yaitu waktu penagihan ataupun datang ke rumah itu dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, tidak boleh lebih dari jam itu. Ada DC datang jam 7 pagi, itu nggak boleh, dilarang ya teman-teman semuanya. Datang jam 9 malam, itu dilarang, karena tidak sesuai aturan. Aturannya jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Seperti itu. Itu waktu ketika field collection atau FC datang ke rumah kalian. Itu ada waktunya. Yang kedua adalah membawa surat-surat tugas. Ada beberapa surat yang harus kalian tanyakan dulu sebelum DC itu minta tagihan ke kalian. Oke, dia sudah datang nih. Waktunya pas di hari kerja ya. Perlu diketahui bahwasanya waktu ini di hari kerja. Kalau di hari libur nggak boleh, teman-teman ya. Penagihan online dan juga offline itu nggak boleh di hari libur ya teman-teman semuanya. Jadi ada di waktu kerja. Kayak contoh kan sekarang Senin sampai Jumat penagihannya itu. Jadi kalau Minggu tidak boleh. Jadi misalkan di situ datang hari Selasa jam 10 pagi, datang dia ke rumah kalian atau FC itu datang ke rumah kalian. Kalian harus menanyakan beberapa surat. Yang pertama itu ID card seorang DC itu, lalu kemudian surat tugas. Yang ketiga adalah sertifikasi penagihan. Terus yang keempat adalah KTP dari DC itu untuk pencocokan ID card-nya dan juga surat sertifikasinya itu benar apa enggak. Kalau misalkan DC tersebut itu tidak membawa 3 surat yang tadi saya sebutkan, yaitu ID card, surat tugas, dan juga sertifikasi penagihan, maka kalian nggak usah ladenin, nggak usah ditangkepin, kalian masuk rumah aja, tutup pintunya, kunci pintunya, karena itu sudah tidak sesuai aturan. Semuanya tiga-tiganya harus dibawa ya. Nggak boleh ID card-nya aja, nggak boleh surat tugasnya aja. Tiga-tiganya harus komplit. Cuman bawa 2, nggak usah diladenin. Harus bawa 3. Nah, ID card, surat tugas itu biasanya isinya adalah nama kalian, tertuju kepada kalian, alamatnya kalian, terus kemudian juga tagihannya itu kalian. Utangnya berapa, di situ tertulis. Itu di surat tugas namanya. Surat tugas penagihan ke kalian atau ke nasabah. Terspesifikasi 1 nasabah aja. Itu di surat tugasnya. Ada semuanya itu. Lalu kemudian setelah surat-surat itu ada, yang ketiga adalah masalah tata krama. Tata krama ataupun etika seorang field collection ataupun DC lapangan itu juga harus punya etika dalam melakukan penagihan. Nggak boleh yang namanya gedor-gedor pintunya pakai kaki, itu nggak boleh. Ramah tamah mengucapkan salam itu menjadi sebuah kewajiban bagi FC ataupun field collection yang datang ke rumah kalian, itu harus penuh dengan ramah tamah. Jadi gedor-gedor pintu ya wajar kalau seorang tamu aja ketok-ketok pintu. Kalau ketok pintunya pakai kaki sudah melanggar etika sekali itu ya. Terus kemudian mengancam, mentakut-takuti, bahkan kalau bisa apalagi sampai melakukan kekerasan di rumah kalian, mengambil barang kalian, itu tidak diperbolehkan teman-teman ya. Itu hal yang dilarang. Etikanya harus dimainkan, dan tidak boleh yang keempat ini adalah mengambil barang kalian sebagai bahan jaminan. Itu tidak ada, namanya juga pinjaman. KTA itu, pinjaman itu maksudnya KTA ya, kredit tanpa agunan. Jadi nggak boleh kalau kalian lagi galbay itu barang kalian diambil. Misalkan hutang kalian masih sampai 10 juta, di rumah kalian ada motor Beat, ya udah motor Beatnya dibawa aja sebagai jaminan. Itu tidak bisa. Bahkan yang lebih rendah dari itu, utang kalian 10 juta tagihannya, saya bawa TV kamu yang harganya cuma 1 juta, itu pun nggak boleh. Bahkan sepatu yang harganya 100.000 pun DC tidak boleh mengambil barang kalian, satu pun itu teman-teman ya. Itu karena pinjaman online tidak ada agunan yang harus kita berikan atau kita sertakan dalam melakukan pinjaman online. Oke, mudah-mudahan itu bisa menjadi gambaran buat teman-teman semuanya. Sebenarnya masih banyak sekali dan masih sangat panjang sekali kalau kita kumpas secara detail. Tetapi saya hanya ingin menyimpulkan atau merangkumkan dari banyaknya peraturan ini menjadi video yang sangat singkat aja, kurang lebih 5 menit, ya sangat singkat ini ya. Karena
yang banyak di lapangan itu seperti itu ya. Jadi saya merangkumkan atau menyimpulkannya dari banyaknya kasus yang di lapangan saja. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa terbantu dengan video ini dan juga sedikit menambah wawasan teman-teman semuanya tentang masalah aturan-aturan yang ada di pinjaman online khususnya dalam kasus penagihan. Kalau kalian suka dengan video ini boleh bantu like dan boleh di-share kepada yang lainnya agar yang lain juga tahu SOP-nya seperti apa, aturannya seperti apa. Oke, saya mau tutup dulu video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.